Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 3, kita akan membahas mengenai perintah masukan dan keluaran serta operator kondisi pada pemrograman Java. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah perintah masukan terlebih dahulu. Untuk melakukan perintah masukan, terdapat 3 cara, yakni yang pertama ada scanner, kemudian input stream reader, dan buffer reader. Yang pertama kita bahas adalah scanner. Nah, apa sih gunanya scanner itu? Scanner itu digunakan buat memasukkan data dari keyboard. Kalau biasanya kita masukkan kata itu dengan kita decoding. Nah, sekarang kita bisa masukkan kata dengan menggunakan keyboard. Untuk lebih jelasnya, kita langsung praktekkan saja. Pertama, kita buat project dulu. Java aplikasi, kemudian kita buat latihan Java ini dan checklist. Kemudian kita buat kelas baru, kelasnya namanya kita buat latihan scanner. Nah, untuk menggunakan kelas scanner ini kita harus menyertakan sebuah package. Di sini kita masukkan import Java util scanner. S-nya gede ya. Ini adalah sebuah library atau fungsi yang sudah disediakan oleh NetBeans. Jadi kita tinggal pakai aja, terus kemudian selanjutnya kita buat sebuah objek baru. Nah, di sini namanya bebas. Scanner. Kita namanya bebas aja, terus nah, bebas di sini maksudnya kita bebas beri nama, boleh input, boleh scan, boleh baca. Nah, biasanya saya menggunakan kata input. Kemudian, gimana sih cara pakai scanner? Di sini kita buat print terlebih dahulu. Nah, kita akan memasukkan sebuah nama. Masukkan nama Anda. Nah, sebelumnya kita deklarasikan nama terlebih dahulu. Nama kita gunakan tipe datanya string. Kemudian kita di sini nama sama dengan. Nah, biasanya kita akan nama sama dengan apa? Kalau sekarang kita tidak memberi nilai pada nama, tapi kita input next.
line. Nah, next line ini apa? Karena tadi kita deklarasikan variabel nama ini dengan tipe data string, maka kita akan gunakan next line. Kita coba run. Kalian bisa gunakan juga F6, tombol F6 untuk run. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita akan bisa memasukkan nama. Misalnya Andri. Nah, udah sukses sampai sini. Nah, begitu. Jadi kita bisa memasukkan kata. Kemudian bagaimana sih agar memastikan si kata yang kita masukkan itu terbaca oleh sistem? Kita bisa gunakan di sini /n itu untuk new line, untuk garis baru. Di sini kita akan mengeluarkan nama Anda adalah, kita masukkan nama. Jadi nanti ketika kita masukkan nama di sini, maka akan keluar hasilnya. Coba kita run. Masukkan nama Anda, Andri. Nah, maka di sini nama Anda adalah Andri. Artinya di sini sudah terbaca oleh sistem. Kemudian tadi ini kan untuk string ya. Kita coba untuk angka atau integer. So, misalkan kita akan masukkan nilai. Masukkan nilai 1. Nah, di sini kita deklarasikan tipe datanya, kita gunakan integer. Integer nilai 1. Kemudian kita juga gunakan double untuk nilai 2 dan nilai 3. Nah, nanti di sini N1 sama dengan input next integer. Kemudian kita akan masukkan nilai 2. Masukkan nilai 2. Sama dengan next double, karena tadi nilai 2 kita gunakan tipe datanya adalah double. Kemudian kita akan mengeluarkan nilai 3. Nah, nilai 3 ini diperoleh dari nilai 1 ditambah nilai 2. Kemudian kita akan tampilkan di sini nilai Anda, maka yang keluar adalah nilai 3. Kita coba run.
dan file. Nah, di sini kita masukkan nama kita, entry, nilai 1-nya 100, nilai 2-nya 90. Nah, maka akan keluar seperti ini. Sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan penggunaan scanner sesuai dengan konsep dari pemrograman berorientasi objek. Jadi kita buat 2 kelas. Kelas pertama itu kelas scanner, isinya adalah variabel dan metode yang nantinya akan kita panggil pada kelas aksi scanner. Kita jelaskan yang pertama public di sini digunakan agar variabel ini bisa digunakan di kelas lain, bisa dipanggil di kelas lain. Kemudian metode get nama ini digunakan untuk mengambil nilai nama. Kemudian return nama ini untuk mengembalikan nilai nama. Nah, di sini kita buat sebuah metode bernama input scanner. Sama seperti isinya sama seperti tadi, ini digunakan untuk memasukkan data dari keyboard. Kemudian yang terakhir ada metode rata, ini digunakan untuk menghitung rata-rata. Jadi nanti di aksi scanner kita hanya perlu memanggil metode-metode tersebut. Di sini kita tuliskan kelas scanner ini merupakan codingan untuk membuat kelas baru. Nah, maksudnya untuk membuat objek baru dari kelas scanner ini. Kita beri nama scan. Jadi nanti ketika kita akan memanggil metode seperti input scanner, get nama, dan rata, kita harus menyertakan objek ini, objek scan. Nanti hasilnya kita run di sini. Kemudian kita masukkan nilai. Nah, maka akan keluar hasil seperti ini. Jadi kenapa sih harus OOP? Kenapa nggak prosedural saja gitu ya? Memang bisa, tapi masalahnya nanti kalau programnya sudah semakin besar dan kompleks, kode program bakalan sulit di maintenance. Pada program prosedural, kita biasanya kan mecah-mecah program menjadi beberapa prosedur. Terus kita buat variabel global dan lokal buat penyimpanan data. Nah, semakin besar programnya, semakin banyak pula variabel dan prosedur yang harus dibikin. Lama-kelamaan, kode programnya itu bakal sulit buat dimodifikasi karena udah terlalu kompleks. Nah, kalau pakai OOP, itu tuh bakal lebih gampang. Terus kode yang kita buat itu jadi nggak berantakan seperti itu. Mungkin untuk pembahasan mengenai scanner saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.